Saya mau mendalam, saya berdoa, saya rasakan Roh Kudus tanam di hati saya sebuah beban. Di ibadah yang ketiga ini, saya harus bahas lebih detail lagi tentang hubungan di antara anggota keluarga atau rumah tangga. Makanya saya berikan judul di sini, mengasihi keluarga lebih dari sekedar cinta. Jatuh cinta itu gampang Bapak Ibu Saudara, tapi mempertahankan cinta itu atau mengerjakannya itu lebih susah. Karena cinta atau jatuh cinta itu sekedar chemistry. Itu hanyalah hormon semata-mata dan kecocokan. Tetapi mengasihi itu komitmen seumur hidup dalam suka dan duka. Bukan hanya pernikahan loh ya, tapi mengasihi siapapun. Itu perlu pengorbanan. Kita nggak bisa selalu mau menangnya. Harus win-win solusi, saling mengalah. Hubungan itu adalah berkat Tuhan yang paling mahal. Uang adalah berkat Tuhan yang paling murah. Sebab uang tanpa hubungan tiada artinya. Tapi hubungan dengan sedikit uang pun atau tidak punya uang pun selalu bisa memulai sesuatu yang baru bersama. Itulah sebabnya hubungan itu harus kita perhatikan. Jangan sampai berantakan. Hidup harus seimbang prioritasnya. Dan taruh nomor 1, 2 selalu adalah relationship atau hubungan. Tapi hubungan itu selalu dimulai dan dibuka dan ditutup dengan Tuhan. Saya bacakan lebih dulu Kolose pasal yang ke-3 ayat ke-18 sampai pasal 4 ayat pertama. Yang pertama dia address atau yang pertama dia bicara adalah kepada wanita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sekalipun istri bukanlah kepala keluarga, kepala istri adalah suami, tapi istri itu berpengaruh. Makanya Paulus sebut dulu wanitanya. Karena sebenarnya loh ya, wanita tidak sia-sia disebut Hawa. Memang dia yang membawa Hawa sih. Dia yang membawa atmosfer dalam rumah tangga. Bahkan kondisi hati suami itu tergantung betul pada perempuannya. Makanya itu Paulus tulis dulu bukan sebagai hierarki. Paulus menulis ini untuk menghargai yang dianggap kaum lemah. Dia angkat, inilah versi Alkitab ladies first. Perempuan dulu. Kalau saya buka pintu untuk istri saya, bukan karena dia tidak bisa buka sendiri. Tapi memang itulah tatanan Roh Kudus. Kita harus saling melayani. Jikalau istri kita itu dibawa ke pemimpinan suaminya harus lebih melayani. Seperti Kristus melayani jemaat. Sebelum kita bisa melayani Tuhan, melayani lebih dulu. Melayani lebih dulu. Ini kuncinya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Lebih sungguh sih ya. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Make the world a better place. Mari kita buat dunia ini menjadi tempat yang lebih nyaman. Yaitu di dalam rumah tangga, laki-laki melayani dulu perempuan. Mari kita menjadi kebudayaan yang diubah. I think kita orang Indonesia harus lebih romantis. Yang cowok harus ngalah. Kalau kita melihat istri kita bawa baby, lalu bawa tas baby pula, belum lagi strollernya didorong sama pinggulnya. Sang cowok jangan HP-an, matikan dulu bicara tentang bisnis dan sama teman. Ambil itu kalau bayi jangan diambil dari tangan, wanita mungkin lebih luas soal itu. Ambil tasnya, dorong strollernya. Saya rasa kalau kita lakukan itu, ini bukan positive thinking, ini juga bukan kata-kata motivasi. Saya bukan seorang motivator. Ini firman Tuhan. Ladies first di Kolose dan di Efesus. Lihat ya nanti ya. Anak-anak Anda akan tumbuh itu melihat teladan. Gak usah banyak korban mereka. Akan timbul kekaguman akan Tuhan di dalam dirinya. Sebenarnya anak-anak kita gak harus rusak. Kalau mereka bisa melihat bagaimana papa memperlakukan mamanya. Bisa gak sih? Bisa gak seorang laki-laki itu ayah yang baik, suami yang buruk? Gak bisa. Ada laki-laki atau pria yang lebih mengutamakan anaknya tapi kasar sama istrinya tapi cinta pol. Sangat mengasihi putra-putrinya. Gak bisa sih, cepat lambat Anda akan merusak anak-anakmu sendiri. Meskipun Anda gak mau gitu. Tapi lewat teladanmu itu jauh lebih merusak. Percayalah saya. Gak mungkin bisa. Supaya kita bisa menjadi seorang ayah yang betul-betul jadi berkat buat putra-putrinya. Mau gak mau, fase 1 kita harus jadi berkat buat istri kita dulu. Tuhan itu perlu waktu sama pria. Takutnya gini, ada banyak laki-laki di gereja hari ini, dalam kerajaan Allah, mereka itu belum jadi man, sekalipun usianya sudah 40 sekian. Mereka tetap boy di dalam dirinya, gak pernah dewasa, gak pernah bertumbuh. Saya harapkan supaya di dalam hadirat Tuhan ini akan berubah. Gak perlu masuk lagi ke perut mama, terlalu sakit, terlalu besar Anda. Tetapi masuklah ke kandungan Roh Kudus, di situ ditenun ulang. Makanya manhood itu harus dibentuk oleh firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya ayat yang berkata, siapa menyimpan rotan dari anaknya, tidak mengasihi dia malah menjerumuskannya. Itu betul. Maksud hati manusia itu selalu mulia. Aku mau cinta anakku. Tapi malah justru menjegurkan dia ke dalam hukuman.
Berapa banyak orang terlalu memanjakan anaknya. Let me tell you, you may spoil your kids, the world will not. Kalau kita tidak mengajar mereka, dunia akan menghajar mereka nanti. Jangan terlalu dimanjakan. Adalah baik seorang laki-laki terutama memikul kuk pada masa mudanya. Mungkin ada harapan hari depan. Jangan manjakan, trust me. Siapa manjakan anaknya, memberhalakan anak itu di hadapan Tuhan. Nanti justru Tuhanlah yang akan mengacaukan hubungan menara Babel itu. Nanti lihat ya, antara anak dan orang tuanya akan terjadi korsleting di usia sekian. Lalu anak itu malah ngilang. Jangan terlalu manjakan. Tapi juga jangan main hajar-hajaran. Anak itu jangan diajak geng-gengan. Makanya saya punya satu hikmat begini. Jangan berani hajar anak kalau tidak berani mengajar mereka. Harus ada nilai pengajaran roh teaching. The spirit of teaching atau roh seorang pengajar pada setiap ayah dan ibu. Karena dalam kata hajar, ada akar kata ajar. Kebanyakan kita tahu anak-anak hanya kita kemplang. Anak-anak hanya kita gasak. Anak-anak hanya kita rotan. Tapi tidak imbang dengan value hati ke hati atau nilai yang kita beri. Itu juga akhirnya akan mencelakakan mereka. Itu yang membuat mereka tidak tersalurkan sehingga suatu hari nanti giliran mereka punya anak, mereka lakukan yang sama. Bapak ibu saudara, hati-hati dengan ini. Mengasihi itu triknya itu sangat-sangat besar. Siapa tidak cinta anak sendiri? Gangster mafia pun akan cinta golongannya sendiri. Oh, dia akan mengasihi. Saya pernah dulu menonton film The Godfather. Wah, kalau sama anaknya berani membunuh dia. Tapi dengar baik-baik. Buaya sekalipun cinta anak. Demikian pula hyena atau dubuk atau singa. Binatang buas pun bisa mencintai keturunannya. Tapi kasih itu hanya reservasi untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segala kebenaran. Baru kasih itu bisa diwariskan dan dirasakan dalam sebuah family. Karena itu tanpa Tuhan kita gak mungkin berakhir mengasihi keluarga kita. Percayalah, ujungnya kita justru membenci mereka. Kalau kita mencintai mereka bak berhala, nanti lihat ujungnya ya. Lalu gara-gara mereka menomorduakan Allah, membenci Tuhan bahkan, nanti ujungnya kebalik. Ujungnya sejarah kita membuktikan bahwa hidup kita membenci mereka dengan cara memanjakan. Malah justru mereka hancur karena papa mamanya salah arah. Be very careful, the kingdom of God is a different law. Kerajaan Allah, kerohanian itu adalah hukum yang berbeda. Beda banget. Di dalam dunia ada gravitasi, Anda lempar dari tingkat 10, apapun turun ke bawah, telur ceplok kalau jatuh ke tanah. Di dunia ini api menjalar ke bawah. Segala sesuatu ditarik ke tanah. Tapi apapun yang dari sorga harus naik ke atas. Beda sekali gravitasinya. Karena itu kasih mengasihi keluarga sini jauh lebih dari sekedar mencintai mereka. Coba kita lihat sekarang ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya. Garis bawahi sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kamu tidak boleh mencintai hanya dari naluri kewanitaanmu aja. Karena itu bisa aja jadi uap yang menguap. Bisa jadi asap yang menguap. Cinta manusia itu gak kekal. Cinta manusia itu gak tahan. Yang bisa bertahan itu hanyalah cinta kasih Tuhan. Karena itu kalau kamu mau tunduk sama suamimu, lakukan itu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya. Sebab perasaan wanita sekuat apapun tetap tidak tahan banting. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, lihat ya, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jangan bergantung kebudayaan, karena kebudayaan itu ada batasnya. Tapi kalau anak-anak menaruh Tuhan pada hidupnya, mereka akan bisa hormat bahkan sama orang tua yang jahat. Di sini ada sebuah vaksinasi, anak-anak itu tidak akan menjadi generasi kepahitan. Luar biasa bukan? Saya melihat kesupranaturalan dalam seluruh garis perintah ini. Ada hadirat Tuhan di setiap ayat. Jadi ini bukan cinta alami. Ini kasih yang supranatural sifatnya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Lihat ini, karena takut akan Tuhan. Karena orang jujur ada batasnya, dia belum diuji dengan kelaparan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, biarkan api pun dia tidak akan menyangkali Tuhan.